Halo kawan pajak, selamat datang di Rancak, bicara tentang pajak. Nah kawan pajak, podcast Rancak ini sudah memasuki episode keempat. Bersama saya Gian Paradisya Kakusnadi, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data secara mandiri melalui website web pajak. Nah, kawan pajak pasti sudah mendengar nih bahwa saat ini NIK dijadikan sebagai NPWP. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menjawab rasa penasaran kawan pajak mengenai format NPWP baru ini, sudah hadir bersama saya narasumber kita yang cantik banget pokoknya. Seorang fungsional penyuluh ahli pertama, Kak Reni Herwita. Halo Kak Reni. Halo Cika. Halo kawan pajak. Wey, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cika gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Alhamdulillah. dong. Semoga kawan pajak di luar sana juga kabarnya baik ya Kak. Iya, amin. Amin. Baik Kak, jadi mengenai pemutakhiran data secara mandiri ini Kak, sebenarnya apa sih yang mau kita bahas nih gitu? Oke, di episode kali ini nih Cika, episode 4 ya kali ini. 4. Jadi kita sebenarnya akan bahas tentang format NPWP baru dan juga pemutakhiran data secara mandiri. Oke, akan sangat menarik sekali pastinya ya Kak ya. Betul Kalau sekali. gitu kita bahas dulu nih, topik kita yang pertama tadi mengenai format NPWP baru. Kawan pajak pasti udah sangat penasaran banget nih, sebenarnya kenapa sih Kak harus banget gitu format NPWP yang sudah ada saat ini tuh diganti lagi jadi format baru? Iya. Sebenarnya pertanyaan Cika tadi mewakili pertanyaan kawan pajak di luar sana tentunya. Ada banyak yang bertanya, kenapa sih format NPWP yang udah ada itu berubah? Kenapa? Apa sebabnya gitu? Jadi sebelum menjawab pertanyaan Cika dan pertanyaan kawan pajak, nah Kak Reni ingin ngasih tahu dulu nih, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan reformasi perpajakan. Nah, reformasi perpajakan adalah perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam segala bidang nih, banyak hal. Oke. Jadi untuk perubahan kali ini sebenarnya DJP berusaha agar menjadi relevan di segala bidang tentunya. Jadi salah satunya adalah perubahan NPWP ini Cika, dari yang sebelumnya 15 digit menjadi 16 digit. Nah, sejalan dengan hal itu, perkembangan zaman saat ini dan teknologi juga menuntut kita untuk berubah. Jadi, selain menjadi perubahan untuk DJP, sebenarnya kita juga berusaha untuk menyesuaikan dengan instansi lain. Sehingga nantinya kita bisa bersinergi antar berbagai instansi, lembaga maupun organisasi yang ada di Indonesia saat ini. Oke, berarti sebenarnya nih Kak, intinya itu perubahan yang kita sebut sebagai reformasi ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi ya, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar terus mengikuti perkembangan yang ada dan pastinya tidak ketinggalan zaman ya Kak ya. Betul. Ya, dan kalau bahasanya sekarang tuh biar nggak kudet, kurang up to date. Gitu. Iya, biar selalu update ya Cika. Iya, ya. benar. Betul. Nah, Cika, biar DJP selalu update nih, DJP memang tentu saja tidak melakukan hal yang mudah. Berubah dari kebiasaan lama lah ya. Iya, kita bisa bilang lama karena yang sebelumnya 15 digit menjadi 16 digit. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang melatar belakangi perubahan ini Cika. Yang pertama, tentu saja sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu juga DJP ingin mendukung kebijakan satu data, single identity number yang ada di Indonesia nantinya ya. Seperti kita bisa lihat di negara-negara lain sebagai benchmark kita bahwa penganut dari single identity number ini sudah sukses gitu Cika. Jadi kita juga ke depannya akan menggunakan single identity number, yaitu menggunakan NIK yang berjumlah 16 digit tadi. Nah, untuk itu DJP juga berusaha melakukan perubahan dengan menggunakan satu primary key yaitu NIK
agar kita lebih efektif dan lebih efisien tentunya. Oke, jadi intinya perubahan ini pun juga nggak dilakukan secara sembarangan atau cuma sekedar percobaan belaka ya Kak ya? Iya, tentu saja dong Cika. Karena ada banyak sekali nih ternyata alasan-alasan yang hingga akhirnya membuat Direktorat Jenderal Pajak nih mentransformasi NPWP yang lama menjadi format baru ini. Iya. Dan bahkan juga udah teruji kan tadi Kak ya dengan benchmarking negara lain, sehingga yang ternyata hasilnya oke banget Iya. untuk diterapkan seperti itu ya Iya, Kak ya. betul, Nah, betul. begitu kawan pajak juga harus tahu nih kalau perubahan ini itu dilakukan untuk hal yang lebih baik lagi pastinya ke depannya dan agar lebih efisien, kemudian juga untuk mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Begitu ya Kak ya? Betul sekali Cika. Nah selanjutnya nih Kak, gimana sih Kak ketentuan dari format NPWP yang baru ini? Oke, jadi gini nih Cika, ketentuan format NPWP baru ini diatur dalam PMK 112 tahun 2022 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ada 3 poin penting nih yang diatur dalam PMK 112 ini nih Cika. Yang pertama, untuk orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia itu akan diterbitkan bukan diterbitkan sih ya, iya. NPWP-nya ganti jadi 16 digit yaitu format NIK. NIK tadi, Iya, oke, Kak, betul. benar. Jadi yang kita punya nanti sebagai penduduk Indonesia itu adalah nomor NIK itu sama dengan NPWP. Nah, yang kedua itu ada ketika wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah dan orang pribadi yang bukan merupakan penduduk asli Indonesia akan diterbitkan 16 digit format NPWP baru. Yang baru juga iya, ya Kak yang ya? baru. Sama. Iya, tapi dia baru kan, karena kalau bukan orang Indonesia asli kan nggak punya NIK gitu ya Oh, iya Cika juga ya. ya, Kak, ya. Jadi kalau yang untuk poin ketiga nih kawan pajak, untuk seluruh wajib pajak itu nggak ada lagi yang namanya NPWP cabang. Jadi sehingga nanti akan diterbitkan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau kita singkat dengan NITKU. Jadi sebagai untuk pengganti NPWP cabang. Gitu Cika. Oke, nah catat ya kawan pajak ya, kawan pajak semua harus ingat nih. Jadi sekarang format NPWP baru itu berjumlah 16 digit karena ya menyesuaikan dengan digit dari NIK itu sendiri ya Kak ya. Benar-benar. Betul-betul. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, tadi Kakak membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022. Iya, Nah, betul. pertanyaannya nih Kak, gimana nih kalau menurut PMK tersebut sejak kapan sih Kak berlakunya format NPWP baru ini gitu? Oke. Format NPWP baru ini Cika berlaku sejak 14 Juli tahun 2022. Oh, udah sejak Juli ya Kak ya? Iya, sejak 14 Juli. Kebetulan bertepatan dengan hari pajak. Nah, itu. Jadi timingnya tepat. Tepat sekali, Iya. benar. Jadi ingat ya kawan pajak, berlakunya mulai dari 14 Juli 2022, di mana penggunaan format baru NPWP ini diberlakukan sampai dengan nanti 31 Desember 2023. Maksudnya gini, jadi format NPWP lama itu masih bisa berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Sampai nanti batasnya di 1 Januari 2024, di saat sistem inti administrasi perpajakan kita itu siap, barulah nanti 16 digit ini diberlakukan secara penuh gitu. Oke. Nah, untuk pencantuman NPWP dengan format 15 digit ini sebelum 1 Januari 2024 itu masih berlaku. Jadi nggak perlu ada pembetulan ketika wajib pajak masih menggunakan yang format lama berjumlah 15 digit tadi, itu nggak perlu ada pembetulan. Nah, gitulah. Istilahnya masih berlaku tadi sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, untuk proses implementasinya nih Cika, dari NIK menjadi NPWP, itu sebenarnya untuk penduduk lama, bukan penduduk lama ya, penduduk Indonesia maksudnya. Iya, benar-benar. Penduduk Indonesia, nanti kita perlu yang namanya memadankan NIK dengan NIK yang merupakan data Dukcapil dengan data kita. Nah,
Jadi ketika nanti proses pemvalidannya itu ada dua nih nanti Cika. Ketika data itu sudah valid, jadi wajib pajak itu dapat menggunakan NPWP yang 15 digit tadi sampai dengan 31 Desember 2023. Tapi ketika NPWP tadi belum valid statusnya, itulah kenapa kita harus secara mandiri melakukan validasi data gitu. Jadi nanti melalui DJP online. Nah, penggunaan NPWP yang 15 digit ini seperti tadi kita sampaikan bahwa sampai dengan 31 Desember 2023. Tapi ingat kawan pajak, kita harus memvalidkan dulu data kita, data NIK di DJP online. Oke, nah kalau tadi kakak bicara tentang wajib pajak lama ya kak ya, artinya kan implementasi NIK menjadi NPWP untuk wajib pajak yang udah terdaftarnya itu sebelum PMK 112 ini diterbitkan. Betul. Ya kak ya. Nah, gimana ketentuannya nih kak kalau untuk wajib pajak yang dia baru terdaftar setelah PMK 112 ini diterbitkan? Apakah artinya NPWP 15 digit itu udah langsung nggak berlaku lagi atau gimana tuh kak? Nah jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar setelah PMK 112 ini Cika akan tetap diterbitkan, akan tetap diberikan maksudnya 15 digit NPWP format lama. Tapi NIK-nya sudah langsung divalidasi. Jadi nggak perlu validasi mandiri gitu. Oh iya benar-benar. Gitu. Ya. Nah itu untuk yang orang pribadi yang baru ini ya. Jadi kalau untuk wajib pajak baru yang merupakan badan, instansi pemerintah atau orang pribadi yang bukan merupakan penduduk asli Indonesia, itu akan diberikan langsung NPWP dengan format 16 digit. Itu ya kak? Betul, iya itu. Jadi dan untuk NPWP cabang tetap akan diberikan format 15 digit. Tapi sudah langsung diberikan nomor identitas tempat kegiatan usahanya sudah langsung diberikan. Tapi baru bisa digunakan nanti di 1 Januari 2024 gitu Cika. Nah gitu kawan pajak, jadi sekarang kawan pajak udah mengerti kan bagaimana ketentuan dari format NPWP baru ini gitu ya. Setelah kita mengerti nih kawan pajak mengenai urgensi dan juga ketentuan NIK menjadi NPWP, sekarang kita bahas dulu topik kedua ya kak ya, mengenai pemutahiran data secara mandiri dan juga validasinya gitu ya. Betul. Nah sebelum masuk ke tata caranya nih kak, apa aja sih data-data yang harus kita siapkan terlebih dahulu untuk melakukan validasi dan pemutahiran ini gitu kak? Oke, jadi kan kita mesti bagi dua lagi nih Cika. Oh iya. Jadi kan ada untuk wajib pajak orang pribadi dan yang kedua ada untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah. Nah untuk wajib pajak orang pribadi yang perlu dimutakhirkan, yang perlu divalidasi, yang pertama kalau validasi yang NIK ya. Kalau yang dimutakhirkan adalah yang pertama itu identitas wajib pajak tersebut sudah benar atau belum namanya. Terus ada lagi data lainnya berupa email, nomor handphone gitu, dan alamat yang sebenarnya gitu. Kan bisa aja ya alamat yang bersangkutan itu berbeda atau ada salah atau apa gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Serta juga harus diperhatikan untuk orang pribadi yaitu data KLU-nya. Jika bisa aja kan berubah gitu. Sebelumnya dari pegawai swasta tiba-tiba sudah menjadi pegawai negeri sipil misalnya gitu. Dan juga data keluarga juga perlu dimutakhirkan. Nah, untuk wajib pajak badan dan untuk wajib pajak instansi pemerintah, data yang perlu dimutakhirkan itu adalah email, nomor handphone yang bisa dihubungi, dan alamat serta KLU-nya gitu sih. Gitu, jadi kemudian gimana berarti kak cara untuk caranya ya? Iya, cara melakukan validasinya. Caranya? Oke, kalau untuk cara validasi nih Cika, validasi NIK itu kawan pajak tinggal login ke pajak.go.id, masukkan nomor NPWP lama ya, format lama yang 15 digit, serta password, silahkan login. Lalu di halaman utama akan muncul tombol profil. Nah, kawan pajak tinggal memasukkan
nomor induk kependudukan sesuai yang tertera pada KTP, kemudian cek validitas NIK, ada tombolnya tuh di bawah. Udah disediakan iya, ya? udah, tinggal cek validitas Oke. NIK, dan setelah valid statusnya tinggal diklik tombol simpan gitu. Jadi secara otomatis sistem DJP akan melakukan validasi terkait NIK tersebut gitu. Jadi ketika nanti informasi yang didapat adalah data telah ditemukan, berarti datanya sudah oke. Jadi tekan oke aja gitu. Tinggal kita tekan oke. Iya, Betul. benar. Lalu tekan tombol ubah profil, lalu nanti ada lagi tuh tulisannya ubah profil berhasil dilakukan. Nah, tinggal klik ya gitu. Gampang kan, Cika? Udah gitu aja, Kak. Iya, udah Gampang. gitu aja. Oke, jadi memang pemutakhiran data dan validasi data secara mandiri ini tergolong cukup gampang ya, Kak ya? Iya, betul sekali. Dan oleh karena itu juga kawan pajak pun dapat melakukannya secara mandiri. Betul, Iya, tinggal dimanapun. masukin NIK aja. Oh iya, benar-benar dimanapun kawan pajak berada, kapanpun, bisa dari rumah, dari kantor, jam 12 malam pun bisa ya, Kak. Iya, betul. Tapi ingat, sepanjang memiliki akses internet gitu ya, Kak. Iya. Terakhir nih, Kak, boleh dong berikan kita semua nih kawan pajak yang udah menyaksikan ini closing statement untuk podcast kita pada hari ini gitu. Oh, udah mau closing aja nih, Cika? Iya, Perlu nggak terasa closing ya. Iya, nggak terasa. Udah berapa lama nih, Cika? Udah 2 jam ya? Gimana ya? Oke, jadi untuk penutup di edisi keempat. Oke, iya. edisi keempat kali ini, untuk kawan pajak dimanapun berada, kami Direktorat Jenderal Pajak itu saat ini sedang melakukan reformasi perpajakan. Nah, salah satu bentuk perubahan dari reformasi perpajakan kali ini adalah merubah NIK menjadi NPWP bagi orang pribadi dalam negeri. Nah, hal itu tentu saja bertujuan untuk memudahkan seluruh wajib pajak dimanapun berada di Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan untuk menghasilkan data yang berkualitas serta update dari sesuai kondisi wajib pajak, demi terwujudnya institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Nah, untuk itu nih, mari kawan pajak kita lakukan validasi secara mandiri untuk mendukung reformasi perpajakan di Indonesia. DJP kuat, Indonesia maju. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Kak Reni. Nah, terima kasih banyak Kak Reni. Tidak terasa akhirnya kita udah sampai nih di penghujung acara kita. Terima Iya, kasih Cika. Kak Reni udah sharing sama kita dan kawan pajak semua. Udah memberikan informasi mengenai NIK menjadi NPWP, pemutakhiran data, dan juga validasi data secara mandiri ya Kak ya. Iya, betul, Nah, Cika. baiklah kawan pajak, demikian bincang-bincang kita dengan Kak Reni Herwita. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang udah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang kita berikan ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak semua. Nah, terus saksikan podcast Rancak karena kita akan selalu membahas hal-hal yang paling up to date seputar perpajakan. Jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan share podcast ini. Saya Gian Paradisya Kakusnadi, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Rancak berikutnya, hanya di Rancak, bicara tentang pajak.